7 semester 1. Nah, sebelum Ananda memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran dari pelajaran sebelumnya, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Untuk mempelajari materi kita kali ini tentang klasifikasi makhluk hidup, Ananda bisa membuka buku paket halaman 43 dan seterusnya, dan pada LKS yaitu pada halaman 17. Nah, sekarang ditanya dulu ya. Nah, ini belajar kembali dengan Umi, kemudian dengan Ibu Yulia dan Ibu Helmida. Nah, siapa yang masih ingat tentang klasifikasi? Nah, masih ingat kan? Nah, betul itu. Klasifikasi adalah pengelompokan. Nah, apa yang dikelompokkan kalian? Makhluk hidup. Makhluk Karena kita hidup. pelajari adalah Makhluk hidup. Nah, jadi kita akan pelajari tentang pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa yang maksud dengan klasifikasi makhluk hidup, Bu Elvida? Mengelompokkan dan mengenali makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Nah, untuk pengelompokan ini, maka kita akan belajar di dalamnya tentang tata cara penamaannya makhluk hidup, kemudian apa itu tujuan klasifikasi ya, kemudian ada yang disebut dengan kunci dipotong dan kunci determinasi. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Ananda, mungkin Ananda pernah pergi ke pasar ya. Kalau Ananda pergi ke pasar, kemudian disuruh ibu misalnya untuk membeli bahan-bahan dapur, Ananda melihat para pedagang itu menyusun dagangannya apakah dicampur aduk atau dikelompok-kelompokkan. Nah, pasti Anda lihat kan, setumpuk ini tomat saja, setumpuk ini wortel saja, setumpuk ini lagi ada bawang saja, kemudian ada cabai saja. Nah, mengapa pedagang itu mengelompok-kelompokkan seperti itu? Nah, Tentunya untuk apa? untuk memudahkan bagi kita dalam mengenali ataupun mencari benda-benda yang kita inginkan ya. Jadi kalau orang membeli bawang, maka pedagangnya langsung kepada kelompok bawang itu, tumpukan bawang diambilnya. Tidak perlu memilih-milih lagi dalam campuran bahan-bahan yang lainnya ya. Begitu juga dengan klasifikasi makhluk hidup, di secara umum tujuannya itu adalah untuk mempermudah mengenali ya makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri ya, persamaan ciri dan perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing. Nah, anak-anak kami, untuk klasifikasi makhluk hidup ini ada tujuannya secara khusus ya. Nah, tujuan secara khusus dari klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang kedua, untuk menggambarkan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup sehingga membedakan antara satu makhluk hidup ini dengan makhluk hidup yang lainnya. Misalnya, walaupun sama-sama bersayap, ayam tentu berbeda dengan burung, ya, berbeda juga dengan bebek dan lain sebagainya. Nah, itu dideskripsikan dalam klasifikasi. Yang ketiga, nah, untuk mengetahui kekerabatan dari makhluk hidup tersebut. Bukan kita saja manusia yang punya hubungan kerabat ya. Ternyata makhluk hidup juga ada kekerabatannya. Mana keluarga mereka yang terdekat. Dan yang keempat, tujuannya untuk apa? Mengetahui, memberi nama dari makhluk hidup yang perlu kita ketahui namanya ya. Nah, untuk mengklasifikasi makhluk hidup, maka ada dasar-dasar pengklasifikasiannya, tidak asal-asal saja. Apa yang pertama, Bu Yulia? Yang pertama persamaan ciri-cirinya dan perbedaan ciri-cirinya. Yang kedua adalah berdasarkan bentuk morfologi dan anatomi dari makhluk hidup tersebut ya. Kalau bentuk tubuh contohnya jelas ya, ada ular berbeda dengan buaya ya. Kemudian burung beda dengan bebek atau berbeda dengan kambing. Itu adalah kakinya ya. Dari jumlah kaki, bentuk apa? Paruh dan juga berbulu atau bersayap ya, atau misalnya berambut dan lain sebagainya. Itu morfologinya. Kalau anatominya di bagian dalam tubuh. Misalnya fisiologinya, si apa namanya itu? Misalnya organ di dalamnya ya, organ pernapasan burung berbeda
berbeda dengan organ pernapasan pada mamalia. Nah, itu juga merupakan perbedaan-perbedaan sebagai dasar kita mengklasifikasi ya. Kemudian yang ketiga juga kita bisa mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaatnya, ukurannya, tempat hidup dan cara hidupnya dan cara hidup perkembangbiakannya juga. Ya, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan bertunas. ada juga yang dengan biji ya, bisa ditanam bijinya kemudian tumbuh seperti pohon mangga, ada juga yang tadi bertunas seperti pohon pisang, ada juga dengan mencangkok atau stek dan seterusnya. Itu merupakan cara perkembangbiakannya berbeda-beda. Kalau hewan ada yang bertelur, ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur dan melahirkannya. Pasti Anda semua sudah belajar di SD ya, sudah mengetahui hal itu. Nah, sekarang kita lanjut kepada cara penamaan makhluk hidup. Ya. Jadi supaya makhluk hidup ini seperti kita juga tidak tertukar dengan yang lainnya, maka harus kita beri nama. Orang yang pertama kali memberikan nama kepada makhluk hidup ini adalah Bapak Carolus Linnaeus. Ya. Nah, sehingga dikenal sebagai Bapak taksonomi atau Bapak klasifikasi. Nah, ya. Aturan-aturan dalam pemberian nama ini ada beberapa. Yang pertama, dia terdiri dari dua kata. Makanya aturan ini disebut dengan binomial nomenklatur, yaitu terdiri dari dua kata. Kemudian yang kedua, kata yang pertama huruf awalnya dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Sementara kata yang kedua huruf awalnya atau huruf pertamanya dengan huruf kecil. Yang ketiga, makhluk hidup ini harus diberi nama dengan huruf atau bahasa Latin. Nah, jika dituliskan di kertas maka dia harus dicetak miring atau tidak digarisbawahi ya. Dia ada dua. Jadi misalnya seperti pisang ya. Pisang itu nama latinnya adalah Musa paradisiaca. Nah, huruf M-nya itu harus huruf besar, M-nya ya. Sementara paradisiaca P-nya itu harus huruf kecil ya. atau padi. Nah, atau padi misalnya. Liza Sativa ya, O-nya besar, S-nya kecil ya. Nah, tapi ditulisnya miring atau di garis bawahi. Itu cara penamaan Yang makhluk keempat. hidup. Yang keempat apa yang keempat, Belmida? Kata pertama menunjukkan genus. Genus ya. Kata kedua menunjukkan spesies atau jenis. Jenisnya ya. Nah, nah itu adalah sistem binomial nomenklatur atau tata cara dalam penamaan makhluk hidup ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada kunci dikotom dan kunci determinasi. Nah, silakan. Apa itu yang maksud dengan kunci dikotom, Ibu Yulia? Kunci dikotom adalah keterangan-keterangan yang berisi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun secara berpasangan tapi berlawanan. Misal satu tumbuhannya berspora, satu lagi berarti tidak berspora. Nah, satu misalnya berapatil, satu dikotil, atau satu berakar tunggang, satu berakar serabut. Nah, itulah yang dikotom berlawanan. Ya. Bisa Anda lihat itu di buku paket pada halaman 54 yang ada peta-petanya ya. Ada diagramnya ya. Nah, ada peta-petanya di buku paket. Kita lihat itu ya, ada berspora 1A dan 1B tidak berspora. Berarti itu kan berlawanan, satu berspora, satu tidak berspora. Itu merupakan kunci dikotom. Nah, setelah kita membuat kunci dikotom untuk lebih memudahkan lagi mengklasifikasi, maka kita buat kunci determinasi ya. Apa itu kunci determinasi, Bu Yulia? Kunci determinasi itu adalah berupa diagram yang menunjukkan ciri-ciri makhluk tersebut, tapi dia kita buatkan dari ciri umumnya ke ciri khusus. Ya, sehingga akhirnya kita bisa menemukan ya ciri dari makhluk hidup yang kita cari tadi ya. Nah, itu ya, anakku, antara
kunci dikotom dengan kunci determinasi. Sebelum kita membuat kunci determinasi, kita harus membuat kunci dikotom terlebih dahulu. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai kunci dikotom dan kunci determinasi, maka silakan Ananda perhatikan, Ibu Elmida akan menerangkan. Ya, silakan dibuka buku paketnya pada halaman LKS-nya ya, LKS-nya pada halaman 19. Nah, tapi sebelum itu Bu Elmida, kita ada yang lupa tadi ya. Takson bagi makhluk hidup itu ada ya. Ada mulai dari kingdom, tingkatannya ya, tingkatan dari yang terbesar sampai yang terendah. Nah, yaitu yang pertama kalau untuk hewan kita mulai dari kingdom. Di bawah kingdom ada namanya phylum. Kemudian di bawah phylum ada namanya class. Di bawah class ada namanya ordo. Seterusnya family, genus, dan spesies. Jadi ada 7 takson atau tingkatan makhluk hidup ya. Kemudian kalau untuk hewan dan tumbuhan, nah itu bedanya phylum dan divisio ya. Yang selebihnya sama. Jadi kalau untuk tumbuhan mulai dari kingdom, kemudian divisio, class, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, itu harus diingat ya anak-anak kami. Jadi spesies itu adalah tingkatan yang terkecil, artinya nama dari organisme itu sendiri. Seperti pisang tadi, spesiesnya namanya itu adalah Musa paradisiaca. Kalau padi namanya Oryza sativa, itu adalah nama spesiesnya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang kunci determinasi yang akan dijelaskan oleh Ibu Elmida. Silakan. Nah, baik ya, sekarang kita akan belajar tentang kunci determinasi. Nah, kita lihat di sini ya, kunci determinasi. Kita ingin melihat misalnya gurita. Gurita berarti anak-anak ibu semuanya harus tahu bagaimana ciri-ciri dari gurita itu. Nah, sekarang kita lihat 1A. Apakah gurita itu tidak bertulang belakang atau mempunyai tulang belakang? Nah, ini gurita itu berarti dia tidak bertulang belakang. Nah, jadi lanjut ke nomor 2. Sehingga nanti kita lihat nomor 2 ini. Nah, 2A, 2B, pilih lagi. Yang gurita tubuh lunak tidak bercangkang atau tubuh tidak lunak kaki berbuku-buku. Nah, kira-kira yang mana? Kalau gurita jelas tubuhnya lunak tidak bercangkang. Jadi untuk gurita ini ya, kunci determinasinya, kunci determinasi pertama kita lihat untuk gurita. Gurita berarti 1A, yang ini 1A, kemudian lanjut ke nomor 2. 2-nya kita pilih yaitu 2A. Nah, jadi kunci determinasi untuk gurita adalah 1A dan 2A. Berarti ciri-ciri gurita itu dia tidak bertulang belakang dan tubuhnya lunak, tidak bercangkang. Nah, sekarang coba kalian lihat. Yang kedua, kita lihat yaitu ikan. Bagaimana kunci determinasi untuk ikan? Nah, ikan kita mulai dari 1A. Apakah ikan itu tidak bertulang belakang atau mempunyai tulang belakang? Nah, ini jelas ikan itu tidak, dia mempunyai tulang belakang. Berarti dia 1B. Ikan punya tulang belakang 1B. 1B lihat di ujungnya ada lanjut ke nomor 3. Berarti anak-anak ibu semuanya silakan lihat nomor 3. Ada 3A, 3B. Kita pilih. Apakah ikan itu bertelur, bergerak dengan sirip, atau bertelur, bergerak bukan dengan sirip? Nah, jawabannya pasti bertelur, bergerak dengan sirip, yaitu 3A. Jadi untuk kunci determinasi ikan 1B dan 3. Kira-kira sudah paham? Nah, Ananda semua, tadi Ananda sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Ibu Elmida mengenai kunci determinasi, di mana Ananda bisa lihat di sebelah kirinya itu ada 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B dan seterusnya. Itu merupakan kunci dikotom yang saling berlawanan. Dan tadi sudah dicontohkan 2 makhluk hidup, yaitu
gurita dan ikan ya, Nak ya. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak cari kunci-kunci determinasi dari burung ya, dari katak, buaya, sapi, kupu-kupu dan seterusnya yang ada pada kunci determinasi tersebut. Nah, silakan dikerjakan di rumah untuk melatih apakah Ananda sudah paham atau tidak. Kalau misalnya Ananda tidak paham, boleh bertanya kepada guru yang bersangkutan ya, kepada kita-kita ini yang bertiga. Nah, untuk selanjutnya maka Ananda nanti kerjakan latihan atau soal-soal di tryout ya. Untuk materi, Umi mengharapkan Ananda membaca seluruh materi itu sampai selesai 100%. Setelah selesai materi 100% dalam 1 jam pelajaran, barulah Ananda membuka soal pada tryout. Harus dilaksanakan selama 1 jam itu, jangan sampai tergesa-gesa. Dan boleh Ananda mencari referensinya ya untuk mengisi soal-soal tersebut. Nah, kerjakan soal tersebut dengan benar dan jangan lupa sebelum belajar harus membaca doa terlebih dahulu. Baiklah Ananda semua, pertemuan kita kali ini tentang klasifikasi makhluk hidup, mulai dari definisi klasifikasi, tujuan klasifikasi, penamaan, taksonomi ya, dasar klasifikasi, dan juga kunci dikotom dan kunci determinasi sudah selesai. Silakan Ananda pelajari dengan sebaik-baiknya. Tutup dengan bersama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, selamat belajar ya, tetap semangat. Di rumah terus saja ya, ya. walaupun di rumah ya. Kemudian sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum.